Su Nuansi pingsan setelah melihat pemandangan mengerikan di sebuah gua misterius yang dipenuhi sisa-sisa kanibalisme. Para pendatang baru, termasuk pasangan Li Zhongyu dan Zhang Weiwei, sangat terkejut dan marah atas apa yang mereka lihat, menuduh Zhang Yi tidak manusiawi. Namun, Zhang Yi hanya tersenyum dingin dan menyindir mereka soal cara bertahan hidup. Ternyata kelompok Li Zhongyu mengandalkan makanan cadangan hotel dan berburu penyu raksasa lokal untuk bertahan hidup di pulau itu. Zhang Yi hanya membawa mereka ke gua itu sebagai peringatan dan pelajaran untuk Su Nuansi agar tidak terlalu banyak bicara. Ia sebenarnya ingin meninggalkan Su Nuansi di pulau itu, tetapi karena perintah Zhu Zeng dan banyaknya saksi, ia urung melakukannya. Ketika mereka tiba di pelabuhan, suasananya berubah drastis. Ribuan pengungsi memenuhi area, semua ingin naik kapal dan melarikan diri dari pulau neraka itu. Beberapa bahkan rela menyogok, membawa anak kecil untuk mengemis belas kasihan, mengklaim punya kerabat pejabat tinggi, hingga berbicara dalam bahasa Mandarin patah-patah agar dianggap warga Huaxu. Zhang Yi hanya mengangkat senjata ke udara untuk menarik perhatian. Tapi ia tak berniat menolong siapapun. Ia hanya berkata pada Zhu Yunkui bahwa dunia penuh orang malang dan mereka bukanlah urusannya. Akhir cerita ditutup dengan sindiran Zhang Yi yang dingin namun penuh makna, bahwa kelaparan bisa membuat manusia berubah, dan di dunia yang sudah kiamat, moralitas hanyalah kemewahan. Saat ribuan pengungsi berebut naik ke kapal, Zhang Yi tak memberi janji, tapi massa mulai beringas. Beberapa bahkan berniat menyandera mereka untuk merebut kapal. Zhang Yi tak segan. Dia langsung menembak mati 2 orang asing yang pura-pura jadi warga Huaxu. Ketakutan langsung menyebar. Zhang Yi tegas, siapapun yang menghalangi akan ditembak. Suasana langsung berubah mencekam. Orang-orang pun memberi jalan sambil menangis dan memohon. Namun Zhang Yi tetap dingin dan tak terpengaruh. Ia pernah mengalami pengkhianatan yang sama dulu dan tak ingin terlibat secara emosional lagi. Zhu Yunkui, yang belum pernah menghadapi kekejaman dunia pasca kiamat seperti ini, mulai goyah. Seorang ibu dari Huaxu yang membawa anak kecil memohon padanya, dan akhirnya Zhu Yunkui menarik lengan Zhang Yi, meminta agar warga sesama Huaxu diselamatkan. Zhang Yi menatapnya tajam, tapi akhirnya setuju. Begitu pengumuman dibuat, warga Huaxu bersorak dan bernyanyi lagu kebangsaan sambil menangis haru. Beberapa orang asing mencoba ikut menyamar jadi orang Huaxu, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan dengan aksen kacau. Tapi sia-sia. Zhou Ke'er mendekati Zhang Yi dan membisikkan bahwa membawa warga Huaxu ke Tianhai bisa berguna sebagai tenaga kerja murah. Zhang Yi akhirnya setuju, tapi hanya untuk warga Huaxu asli. Namun, ketegangan meningkat saat kelompok asing mulai protes. Salah satu menunjuk Bai Mo, anggota asing dari tim Zhang Yi, mempertanyakan mengapa dia boleh ikut. Bai Mo panik dan pura-pura bersumpah akan jadi warga Huaxu seumur hidup. Zhang Yi tertawa sinis dan menjawab dingin, "Keadilan? Kalian pikir aku datang untuk bicara soal keadilan?" Ketegangan memuncak. Sekelompok orang asing tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menembak ke arah Zhang Yi. Tapi peluru mereka tak berdampak. Zhang Yi langsung membalas tanpa ragu. Dalam sekejap, dia menembaki balik mereka semua di tengah kerumunan. Dan tak satu pun tembakannya meleset. Dunia telah berubah. Ini bukan lagi tempat bagi belas kasihan atau moralitas. Ini dunia milik mereka yang bisa bertahan. Zhang Yi tanpa ragu menghabisi semua pria bersenjata di kerumunan dengan tembakan tepat di kepala. Tak hanya mereka yang menyerangnya, siapapun yang membuatnya tidak nyaman pun ikut tewas. Di pulau ini, pembunuh bukanlah hal langka. Sepertiga penghuninya pernah membunuh. Tapi Zhang Yi tak merasa bersalah sedikit pun. Dengan dingin, ia mengganti magasin dan menantang semua orang. Ada yang masih punya komentar? Tak ada yang berani menjawab. Kekuatan Zhang Yi membuat mereka merasa sedang berhadapan dengan Superman. Saat menuju pelabuhan, Zhang Yi memerintahkan bahwa hanya orang dari negara Huaxu yang boleh naik kapal. Untuk mengidentifikasi mereka, Lao Tian menggunakan cara kocak, memberi pertanyaan ala budaya pop Huaxu. Siapapun yang bisa menjawab dengan benar dianggap lolos. Adegan lucu pun terjadi. Ada yang menang karena bisa menjawab soal minuman khas, ada juga yang gagal
karena tak bisa menjawab soal acara TV lokal. Bahkan ada pria yang mengaku orang Huaksu, tapi logatnya aneh. Sampai akhirnya lolos setelah bisa menyebut merek minyak rambut lokal. Namun, ada juga yang ketahuan, berbohong, dan langsung diteriaki oleh temannya sendiri. Meskipun begitu, ketakutan terhadap kekuatan brutal Zhang Yi menjaga semua orang tetap tertib. Bahkan yang tertolak hanya bisa menangis atau sujud memohon. Tetap saja, tak ada yang bisa melunakkan hati kelompok Tianhe City yang sudah terbiasa hidup di neraka. Proses seleksi penumpang kapal berjalan cukup lancar, sampai seorang ibu datang membawa anak. Ia lulus tes lautian, namun anaknya ditolak. Si ibu menangis dan protes, mengklaim mereka berdua warga negara Huaksu. Namun kulit anak itu yang berwarna coklat membuat semua orang curiga, dan akhirnya terungkap bahwa anak tersebut hasil pernikahannya dengan seorang pria asing bernama Morian. Zhang Yi menolak mentah-mentah. "Aku benci orang sepertimu. Keluar dari sini," katanya dengan dingin. Morian mencoba membela, tapi malah disambut cacian dari semua orang yang ada. Bahkan saat anak itu membacakan puisi nasionalis, semua hanya merasa jijik. Saat istrinya menangis histeris dan anaknya ditolak, Morian pun kabur, meninggalkan keluarganya begitu saja. Rencana mereka untuk menyelinap gagal total. Di tengah keributan, seorang wanita bule juga muncul dengan anak kecil dan memohon agar anaknya diselamatkan, meski dia sendiri tak masalah jika harus mati. Insiden ini memicu kekacauan baru, karena rasa kasihan mulai tumbuh di hati sebagian orang, membuat seleksi yang awalnya tegas mulai dipenuhi emosi dan pertentangan batin. Zhang Yi memandangi bayi mungil yang tertidur di pelukan ibunya. Kulit putih bersih, napasnya tenang, wajahnya polos tak berdosa. Sekilas, ia teringat pada anak Shili Mei yang pernah mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan belas kasih orang lain, namun akhirnya tetap mati membeku di malam badai salju. Teriakan massa semakin keras, memohon agar anak itu diselamatkan. Bahkan beberapa orang tua membawa anak mereka dan menatap Zhang Yi dengan penuh harap. Zhang Yi mengenang masa lalu di Tianhe City, masa ketika anak-anak masih bisa tertawa. Tapi kini dunia telah berubah. "Aku akan sumbangkan bantuan untuk anak-anak di kampung halamanku nanti," katanya dingin. Sang ibu tertegun. Orang-orang mulai mencaci, menyebut Zhang Yi tidak punya hati, tidak manusiawi, bahkan kehilangan sifat dasar seorang lelaki. Zhu Yunke mencoba membujuknya. "Bawa saja anak-anak. Mereka masa depan dunia." Ucapan itu memicu sorak-sorai dan tepuk tangan, terutama dari si mulut besar, Zhou Andi, yang dengan semangat menjerit, "Anak-anak tidak bersalah. Selamatkan mereka." Namun Zhang Yi hanya menyeringai, "Oh ya, anak-anak tak bersalah? Begitu banyak anak di sini. Apa kalian siap merawat mereka? 2 bulan di lautan, siapa yang akan jaga mereka saat mereka menangis, sakit, atau kelaparan?" Dengan suara lantang, ia membungkam semua yang berseru tadi. "Aku tidak berkewajiban menolong siapapun," tegasnya. "Kalau aku punya kemampuan lebih, tentu aku akan prioritaskan menyelamatkan bangsaku sendiri terlebih dahulu." Zhou Endi kembali memotong. "Kalau kau memang mampu, kenapa tidak menyelamatkan sebanyak mungkin?" Zhang Yi memutar kepalanya perlahan, menatap Zhou Endi sambil tersenyum sinis. "Itu yang kau inginkan." Dalam sekejap, 2 kru kapal menarik Zhou Endi dari geladak. Wajahnya pucat pasi. "Apa yang kalian lakukan?" "Lepaskan aku!" jeritnya panik. Zhang Yi melambaikan tangan santai. "Karena kau begitu mulia, aku beri kau kesempatan menyelamatkan 1 anak. Turun dari kapal, sekarang." Zhou Endi berteriak histeris, "Aku hanya berbicara. Itu bukan maksudku." Tapi tidak ada yang peduli. Dengan sorotan mata dingin, Zhang Yi menjatuhkan vonis. "Buktikan moralmu, atau tutup mulut seumur hidup." Kejadian ini menyentak semua orang. Wajah-wajah penuh kemarahan tadi kini membisu. Mereka sadar, Zhang Yi bukan orang yang bisa digertak oleh moral palsu, bahwa belas kasihan tanpa pengorbanan hanyalah kepura-puraan. Dan di pelabuhan yang kacau itu, suara tangisan bayi dan ibu-ibu semakin sayup, tersapu oleh keheningan yang menyesakkan. Dengan isyarat dari Zhang Yi, Zhu Yunke segera mengambil bayi dari pelukan sang ibu. Sang ibu hanya bisa tersenyum lemah, menatap wajah anaknya untuk terakhir kali.
Ia melambaikan tangan, perlahan mundur dari kerumunan, seperti mayat hidup yang sudah kehilangan tujuan. Anakku, tumbuhlah dengan baik. Hidup yang layak, hanya itu yang kuinginkan, bisiknya sebelum menghilang di balik kerumunan. Sementara itu, di sisi kapal, Zhou Andi yang tadinya lantang menyerukan moralitas kini, mulai panik saat sadar dirinya benar-benar akan ditendang keluar. Tunggu, aku hanya bercanda. Aku hanya ingin bantu jaga anak-anak. Mr. Zhang, tolong jangan begini, jeritnya. Tapi semua sudah terlambat. Zhang Yi hanya menatapnya dengan senyum dingin, lalu menyampaikan kepada seluruh massa. Aku tahu banyak dari kalian menganggapku kejam. Tapi ingat, sumber daya kami terbatas. 3.000 kilometer perjalanan bukan hal yang singkat. Ia membuka kesempatan. Siapapun yang ingin menyerahkan tempatnya demi anak-anak ini, silakan ke depan sekarang juga. Namun, tak seorang pun dari kerumunan yang maju. Bahkan yang sebelumnya paling keras berteriak pun langsung menunduk diam. Zhou Andi didorong keluar kapal, memohon-mohon, menangis seperti anjing ketakutan. Seorang kru kapal yang kesal langsung menghantamkan popor senjata ke kepalanya hingga ia pingsan. Di pelabuhan, para orang tua mulai memohon pada warga Huaxu lainnya. Li, kita sudah kenal lama. Tolong beri anakku kesempatan naik kapal. Pergi sana. Kalau anakmu hidup, aku yang mati. Zhou, aku beri semua uangku. Tolong biarkan Selena naik. Hahaha, justru aku senang melihatmu mati. Kericuhan moral berubah menjadi pasar egoisme yang menjijikkan. Zhang Yi menggeleng pelan, lalu berkata pada Zhu Yunke, "Lihatlah dunia, Yunke. Orang-orang seperti ini tak pantas dikasihani, dan dunia luar tak jauh berbeda." Zhu Yunke hanya terdiam. Bayi dalam pelukannya ia dekap lebih erat, matanya penuh kehangatan. Tapi Zhang Yi tahu, kerapuhan hati seperti itu akan membawanya ke jalan penderitaan. Dalam hati, ia berkata dingin, "Kalau bukan karena pamanku, kau sudah jadi umpan ikan pertama yang kulempar ke laut." 1 jam kemudian, investigasi selesai. Lebih dari 200 orang Huaxu ditemukan di Pulau Yanliu. Semuanya diperiksa secara menyeluruh, memastikan tak membawa senjata atau alat komunikasi. Barulah mereka diizinkan naik ke kapal Jinfeng. Ruangan sempit. Orang banyak. Tapi Zhang Yi tak peduli. Kalau mereka bisa tidur tanpa mati kedinginan, itu sudah untung, katanya. Zhang Yi langsung memerintahkan Lao Tian untuk memberi pengarahan keras. Semua orang harus patuh. Tidak ada diskusi. Siapa yang berani melawan? Kita punya hiu yang lapar. Lantai atas, Zhang Yi dan para kru. Lantai tengah, anggota grup Yanliu. Lantai bawah, warga Huaxu dan ekspatriat lainnya. Zhang Yi memanggil Lao Tian ke ruang kapten untuk membahas 200 lebih orang yang baru saja naik ke kapal. Karena tak suka repot, Zhang Yi menyerahkan urusan pengelolaan mereka kepada Lao Tian, yang dengan percaya diri menyanggupi. Namun, Lao Tian memperingatkan bahwa para penumpang tampaknya orang-orang penting di masa lalu dan mungkin akan membuat masalah. Zhang Yi tak peduli dan menyuruh Lao Tian bertindak tegas, bahkan tak segan menggunakan peluru jika perlu. Tak lama kemudian, Lao Tian menangkap basah sekelompok penyusup yang mencoba masuk diam-diam ke kapal dari bawah. Dengan kejam, ia menembaki mereka hingga jatuh ke laut. Adegan berdarah ini membuat penumpang di dalam kapal ketakutan. Suasana mencekam, dan siapapun yang dianggap membuat masalah bisa saja dibuang ke laut kapan saja, seperti yang terjadi pada Andy Zhou sebelumnya. Di ruang lain, 2 penumpang asing, Bai Mo dan pejabat sila bernama Cha Haicheng, berdiskusi tentang kekejaman di kapal. Baimon ketakutan dan merasa seperti budak yang bisa dibuang kapan saja. Sementara Cha Haicheng menakut-nakuti bahwa perjalanan laut selama 1 atau 2 bulan ke depan penuh ketidakpastian. Bahkan mereka mungkin saja dijadikan persediaan. Sementara itu, Zhang Yi kembali ke kabin untuk berbicara dengan Li Zhongyu tentang sumber Tuhan. Namun di tengah jalan, ia bertemu Zhu Yunque yang sedang panik mencari popok dan susu bayi. Ternyata ia impulsif membawa seorang anak ke kapal dan kini kesulitan mengurusnya. Zhang Yi menolak memberinya perlengkapan bayi, namun akhirnya menyemangatinya agar bertanggung jawab penuh dan menjadi ibu yang baik. Zhang Yi terlihat tulus mendukung Zhu Yunque yang kebingungan mengurus bayi.
Walau Zhu Yunke sendiri merasa belum berpengalaman dan ragu, Zhang Yi meyakinkan bahwa ini pengalaman pertama yang harus dijalani dan menyemangatinya untuk merawat bayi dengan baik. Zhou Ke'er datang membantu, memberi saran agar Zhu Yunque memberikan bubur dan mengganti popok bayi, meski popok yang dipakai hanyalah kain lap karena tidak ada popok modern di kapal. Zhu Yunque sangat kewalahan menghadapi bayi yang menangis keras, popoknya basah dan penuh kotoran. Ruangan menjadi bau dan pengap. Ia merasa menyesal menerima tanggung jawab ini, bahkan sampai menangis frustasi saat mengganti popok yang sulit dan menjijikkan. Sementara itu, Zhang Yi yang mendengar tangisan itu malah tersenyum dan bercanda dengan Zhou Ke'er, menebak berapa lama Zhu Yunque akan selesai mengganti popok. Zhang Yi sengaja tidak membantu Zhu Yunque dan bahkan memerintahkan kru lain untuk tidak membantu, agar Zhu Yunque belajar dan merasakan sulitnya hidup nyata. Setelah itu, Zhang Yi turun ke ruang kelompok Rockflow dan memanggil Li Zhongyu untuk membicarakan sebuah batu misterius yang disimpan Li Zhongyu. Batu itu tampak biasa, tapi Zhang Yi merasakan ada sesuatu yang aneh di DNA-nya saat melihatnya. Zhang Yi menemukan sebuah batu kuning yang tampaknya menyimpan kekuatan misterius, tapi ia hanya penasaran tanpa terlalu peduli. Li Zhongyu yang membawa batu itu pun harus memastikan keselamatan orang-orang di kapal sebelum membocorkan rahasianya. Kapal Jinfeng berlayar kembali ke kerajaan Huaxu. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 2 bulan bisa dipersingkat menjadi sekitar 50 hari. Kondisi di kapal terbagi dalam 4 kelas berdasarkan status dan jatah makanan, dengan Zhang Yi yang menyiapkan makanannya sendiri. Zhu Yunque meminta agar Sun Wanxi, murid dan teman dekatnya, diberikan kamar terpisah karena khawatir keselamatannya dan juga ingin bantuan mengurus bayi. Zhang Yi awalnya menolak memberi kamar sendiri, namun akhirnya mengizinkan Sun Wanxi tinggal di kamar utilitas yang kotor. Permintaan kamar terpisah pun mulai muncul dari wanita lain, tapi Zhu Yunque menolak karena alasan Sun Wanxi memang khusus membantu mengurus bayinya. Zhu Yunque memberi Sun Wanxi kesempatan pindah ke lantai atas, tapi para wanita lain di kelompok Yan Liu mulai protes karena ingin kamar juga. Mereka merasa tidak adil karena hanya Sun Wanxi yang diprioritaskan. Sun Wanxi pun dengan bangga menyebut status keluarganya yang berpengaruh, membuat yang lain tidak berani menentangnya. Namun, kamar yang diberikan kepada Sun Wanxi adalah ruang utilitas kotor, penuh peralatan kebersihan dan bau solar. Meski merasa tidak nyaman, Sun Wanxi tetap menerima, karena lebih baik daripada tinggal di bawah bersama banyak orang. Sun Wanxi membantu Zhu Yunque merawat bayi, termasuk mencuci popok yang kotor, dan menimbulkan rasa mual. Ketegangan muncul saat Sun Wanxi meminta makanan ekstra di lantai atas, yang tidak disetujui karena keterbatasan pasokan. Zhu Yunque membela Sun Wanxi, tapi Zhang Yi merasa bosan dengan masalah ini, dan mencoba menyelesaikannya dengan memprioritaskan makanan Sun Wanxi terlebih dahulu. Namun Sun Wanxi tetap ngotot ingin makan sama seperti Zhu Yunque, memicu perselisihan yang mengganggu makan kru kapal. Zhang Yi menantang Zhu Yunque untuk mengatasi masalah ini karena Sun Wanxi adalah tanggung jawabnya. Zhu Yunque menantang Zhang Yi agar Sun Wanxi mendapat perlakuan yang sama seperti dirinya di kapal. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu setuju, tapi dengan keputusan mengejutkan. Justru standar makanan Zhu Yunque diturunkan agar sama dengan Sun Wanxi. Semua terkejut, termasuk Zhu Yunque dan Sun Wanxi, yang tadinya berharap diperlakukan lebih baik. Zhu Yunque marah dan menuduh Zhang Yi sengaja mempermainkannya. Zhang Yi menunjukkan sikap dingin dan otoriter, bahkan mengancam akan mengurung Zhu Yunque jika berulah lagi. Ia juga memperingatkan agar rahasia keberadaannya di kapal tidak bocor. Zhu Yunque berusaha membela diri dengan membandingkan perlakuan Zhang Yi terhadap asistennya dan Zhou Ke'er. Namun Zhang Yi dengan sinis mengatakan bahwa ia tidak perlu memanjakan Zhu Yunque hanya karena status keluarganya, dan kalau menghambat misinya, ia berhak mengambil tindakan tegas. Zhang Yi menjelaskan alasan kerasnya. Ketidaksetaraan perlakuan bisa memicu kerusuhan dan masalah di kapal. Ia takut kerusuhan itu akan menodai kapalnya yang bersih dan dia sangat memperhatikan lingkungan hidupnya. Zhu Yunque sadar bahwa ketidakadilan bisa berakibat buruk dan menyadari betapa Zhang Yi memang serius dan berbahaya jika kapal dan misinya terganggu.
Zhang Yi berhasil meyakinkan Zhu Yongkui agar mengerti bahwa perilaku menuntut perlakuan khusus bisa menimbulkan masalah besar di kapal. Meski sedikit kesal dengan sikap Zhang Yi, Zhu Yongkui akhirnya setuju dan memutuskan agar Sun Wanxi makan bersama awak kapal tanpa perlakuan istimewa. Namun Zhang Yi menegaskan Sun Wanxi tidak boleh makan bersama awak kapal, melainkan harus makan sendiri. Dan dalam waktu 1 minggu, makanan Zhu Yongkui harus disesuaikan dengan standar kelompok Yan Liu sebagai hukuman. Zhu Yongkui merasa kesal bukan karena keputusan itu, tapi karena sikap Zhang Yi yang keras. Ia pun kembali ke kabin, memberitahu Sun Wanxi tentang keputusan itu. Sun Wanxi kecewa tapi tetap berusaha menenangkan dirinya. Berharap setelah mereka sampai di darat, akan ada kesempatan lebih baik. Zhu Yongkui mencoba menjelaskan bahwa dunia luar sudah berubah, dan posisi Zhang Yi sangat kuat, sehingga sulit untuk melawan atau mengeluh. Dia berjanji akan menjaga Sun Wanxi dan memastikan tidak ada yang menganiaya. Setelah 1 minggu sejak meninggalkan Ganliu Island, suasana di kapal relatif stabil. Sebagian besar penumpang menerima keadaan dan merasa cukup dengan makanan serta tempat tinggal mereka. Namun ada juga orang yang punya niat buruk. Di kabin kelompok Yan Liu, Li Zongyu dan istrinya mendapat perlakuan khusus dengan kamar terpisah. Sementara yang lain tinggal bersama di ruangan berisi 8 orang. Saat waktu makan siang tiba, Koki She Changming membagikan makanan dengan sikap biasa saja, seolah seperti gembala babi. Cha Haisung, mantan pejabat sila yang kaya dan berkuasa, rajin memuji Koki agar mendapat perlakuan khusus. Istrinya, Kim Kim Mi, yang dulu anggota grup idola sila, meski tampak lelah, masih memesona. Koki dan Kim Kim Mi tampak dekat dan sering melakukan hal-hal yang menguntungkan keduanya. Suami Cha Haisung pun ikut diuntungkan karena naik pangkat menjadi pemimpin kecil yang mengatur pembagian makanan. Saat Che Haicheng masuk ke kamar, semua orang langsung menatapnya dengan senyum. Xie Yunfan, seorang eksekutif keturunan Tionghoa Kolombia, dengan bercanda menyinggung bahwa Che Haicheng pasti kembali menyuruh istrinya menemani Koki di dapur. Che Haicheng membalas dengan angkuh, membuat suasana jadi santai dan penuh ejekan antar mereka. Liu Nansheng, pria paruh baya asal Mediterania, memuji sikap Che Haicheng yang fleksibel demi mencapai tujuannya. Tapi Xie Yunfan mengejek bahwa menjual tubuh wanita demi keuntungan. Seperti itu sangat memalukan dan hina. Che Haicheng menertawakan Xie Yunfan dengan membalas bahwa Xie sendiri pernah memakai cara licik untuk mendapatkan kekayaan lewat pernikahan palsu, sehingga suasana menjadi ramai dengan candaan dan ejekan. Seorang pria berjanggut coklat bernama Rudolf dari Prusia Selatan mencoba meminta bantuan makanan dari Che Haicheng dengan menunjukkan jam Rolex emasnya sebagai barter. Tapi Che Haicheng menolak dan menegaskan bahwa barang tersebut tidak berguna baginya. Rudolf yang kecewa malah menghancurkan jam itu. Che Haicheng dengan tegas memperingatkan agar tidak menyentuh istrinya, Kim Kim Mi, yang kini menjadi modal pentingnya untuk mendapatkan makanan dengan memikat para pria di kapal. Di antara kebisingan dan canda tawa, ada sosok pendiam. Bai Mo, seorang Kolombia yang terpaku melihat jam yang rusak sambil memikirkan keluarganya di kampung halaman, Talisa dan anaknya. Ia sudah mengajukan bantuan berulang kali ke negaranya, tapi tak ada kabar, dan kini merasa ragu apakah akan pernah bisa pulang. Rudolf mencoba mengajak Bai Mo mengobrol, tapi Bai Mo hanya mengungkapkan kekhawatiran apakah mereka akan bisa kembali ke kampung halaman. Perbincangan ini membuat beberapa orang termenung, termasuk Eisenman yang diam-diam mengawasi. Sementara itu, Xie Yunfan yang tidak suka berada di kapal ini bersikeras bahwa ia kini warga negara Kolombia dan tidak ingin kembali ke negaranya dulu. Che Haicheng dengan sinis mengejek kesetiaan Xie dan Bai Mo, menyebut mereka takkan pernah bisa lepas dari keadaan terpuruk ini. Suasana pun kembali riuh dengan tawa dan ejekan. Che Haicheng dengan bangga makan telur rebus secara eksklusif, memamerkan perlakuan istimewa yang tak didapat orang lain. Kemudian, Kim Kim Mi datang dengan bangga memperlihatkan cincin berlian besar yang baru saja dia dapatkan, membuat Che Haicheng terkejut sekaligus panik karena harga berlian saat ini sudah sangat jatuh dan cincin itu sebenarnya tak ada gunanya. Che Haicheng marah besar kepada Jin Jimei karena memintanya berlian yang dianggapnya tidak berguna di dunia pasca kiamat. Jin Jimei membela diri
karena berlian itu sangat mahal dan diperoleh dengan mudah dari Xie Changming. Cha Haicheng menegaskan agar Jin Jimei hanya minta kebutuhan pokok seperti gula, susu, rokok, dan telur, bukan perhiasan. Di kabin atas, Zhang Yi merasakan ada yang mengintai kapal mereka di tengah malam yang gelap gulita. Meskipun radar menunjukkan hanya hiu biasa yang lewat, instingnya mengatakan ada bahaya yang mengintai. Mungkin monster laut yang dulu pernah ia lukai, naga sirip. Zhang Yi juga mendapat laporan dari Lao Tian bahwa Lao Xie di dapur mulai sakit punggung karena harus melayani banyak orang sendirian. Mereka berencana mencari bantuan dari awak lain untuk meringankan beban Lao Xie dengan pengawasan ketat demi keamanan makanan. Kapal Jin Feng melaju perlahan di laut es yang berombak, membuat suasana menegangkan. Zhang Yi mendengar suara aneh di tengah malam, membuatnya semakin waspada karena tahu bahaya besar mengintai di laut. Zhang Yi meningkatkan kewaspadaan seluruh kapal karena curiga Fin Dragon, monster laut yang pernah ia lukai, masih mengintai dan menunggu kesempatan menyerang. Meski kapal hanya dilengkapi persenjataan ringan, radar canggih dan kemampuan Zhang Yi yang sangat kuat menjadi pertahanan utama. Namun, kelemahannya adalah belum bisa menyelam ke dalam laut. Di dapur, Xie Changming mendapat izin untuk merekrut asisten dan memilih Liu Zhengnan, seorang koki yang handal dari kelompok Yan Liu. Liu segera bekerja keras melayani lebih dari 100 orang di kapal. Kru kapal sangat menghormati Zhang Yi, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena kepeduliannya yang membuat mereka tetap termotivasi selama perjalanan panjang. Zhang Yi pun sesekali mengecek dapur dan berbincang dengan Liu Zhengnan yang sedang sibuk memasak. Di tengah perjalanan menuju perairan kerajaan Huaxu, Zhang Yi terus waspada terhadap ancaman di laut sambil memastikan misi penyelamatan berjalan lancar. Selanjutnya, pada saat Zhang Yi berdiri di dapur kapal, menatap makanan yang disajikan, ia tersenyum tipis. "Aku tidak akan makan makanan ini," ucapnya. Ia punya banyak makanan mewah dalam ruang penyimpanannya, jadi tak perlu menyentuh makanan seadanya. Saat hendak pergi, matanya tertuju pada wajah seorang pria yang terlihat akrab. "Namamu siapa?" tanya Zhang Yi. Pria itu tampak gugup. "Liu Zhengnan, saya koki di sini." Zhang Yi mengernyit. "Liu Zhengnan, dari mana asalmu? Masakan apa yang kamu kuasai?" "Dari timur Guangdong. Saya bisa masak masakan Kanton." "Kalau begitu, coba bicara pakai bahasa Kanton." Wajah Liu pucat. Ia berkata gugup. "Panci baja, teriak, perbaiki sendok." Senyum Zhang Yi melebar, tapi dingin. "Kau bukan dari Guangdong, bahkan bukan dari Huasu." Kru mulai sadar ada yang janggal. Xie Changming menendang Liu ke lantai. "Siapa kau sebenarnya? Berani mengaku sebagai orang Huaxu?" Liu menahan sakit. "Aku benar-benar keturunan Huaxu. Sudah lama meninggalkan kampung, jadi lupa bahasanya." Zhang Yi menatap tajam. "Tapi bahasamu sangat fasih dalam Mandarin." Ia menyipitkan mata. "Jangan pura-pura Presiden Yamada." Para kru kaget. Yamada Masanami, presiden perusahaan asal Neon, Jepang. Wajahnya pernah terpampang di kendaraan perusahaannya. Neon Man. Berani menyamar jadi orang Huaxu, bajingan. Beberapa kru langsung mengeroyok Yamada. Giginya rontok, darah berceceran. Ia hanya bisa meringis kesakitan. Xie Changming mengambil pisau. "Kapten, saya habisi saja." Zhang Yi menatap dingin. "Pisau itu untuk masak, bukan sembelih babi." Yamada menatap penuh harapan. Tapi Zhang Yi berkata, "Mati begitu saja terlalu mudah." Yamada gemitar. "Aku memang warga Neon, tapi tak pernah sakiti rakyat Huaxu." Zhang Yi tak peduli, menatap laut beku. "Lempar ke laut, biar dimakan hiu." Kru menyeret Yamada keluar. Tapi di dek, mereka dihentikan oleh Zhu Yunque dan Sun Wanxi. Zhu marah. "Apa yang kalian lakukan? Dia tak bersalah." Sun Wanxi menjerit. "Guru Yamada." Ia memeluk Yamada sambil menangis. "Kapten memerintahkan agar dia dibuang ke laut. Jelas ya?" "Ini kejam," bentak Zhu. Zhang Yi keluar dari dapur. "Tetap tenang." Sun Wanxi menunjuk Zhang Yi menangis. "Kau kejam?
Guru Yamada sudah membantu kami di Pulau Yanliu. Dia seperti ayah bagiku. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Kau bukan manusia. Zhang Yi diam, menatap laut yang dingin dan luas. Su Nuanxi murka saat melihat Zhang Yi memperlakukan orang yang dikaguminya dengan kejam. Zhang Yi hanya melirik dingin. Tampar. Seorang kru langsung menampar wajah Yamada. Zhu Yongkue marah. Tuan Zhang, ini keterlaluan. Ia mengepalkan tangan. Meski dia orang neon, bukan berarti bisa diperlakukan seperti binatang. Keributan menarik perhatian penumpang kapal. Mereka melihat Yamada babak belur dan Su Nuanxi menangis di lantai. Tatapan pada Zhang Yi mulai berubah, penuh curiga dan kebencian. Li Zhongyu, pemimpin tim Yanliu, maju. Tuan Zhang, Anda janji melindungi kami. Apa artinya ini? Zhang Yi tetap tenang. Aku cuma ingin melemparnya ke laut. Masalah? Karena dia orang neon. Itu alasan yang mengerikan. Seru Li Zhongyu. Su Nuanxi bangkit, menunjuk Zhang Yi. Membunuh karena asal negara, kau lebih kejam dari iblis. Penumpang lain ikut resah. Mereka khawatir keselamatan mereka bisa terancam. Zhang Yi menghela napas. Sepertinya kalian hidup nyaman di Pulau Yanliu. Masih bisa peduli nyawa musuh. Zhang Weiwei menegur. Kami berterima kasih sudah dibawa pulang, tapi itu bukan alasan membunuh seenaknya. Zhang Yi tertawa kecil. Kalian ini tak tahu apa-apa. Lalu ia berteriak, Lao Tian, ceritakan apa yang terjadi di Jiangnan 6 bulan ini. Lao Tian maju. Korban jiwa mencapai 1,9 juta. Rasio kematian 92%. Tianhai City, 2 juta orang mati, hanya segelintir selamat. Dalam waktu 10 hari, Ronin Neon membantai lebih dari 7.000 penduduk Linhai. Total korban di 8 kota, 20.000 lebih. Suasana jadi mencekam. Amarah membara di mata para penumpang Huaxu. Kebencian lama terhadap Neon meledak. Bajingan Neon, pantas dibunuh. Di dunia yang sudah kiamat ini, mereka masih menambah derita rakyat Huaxu. Zhang Yi menatap tajam. Itulah alasanku, dan aku tidak akan meminta maaf. Setelah mengetahui alasan di balik tindakan Zhang Yi terhadap Yamada Masanami, sebagian besar penumpang langsung berubah pikiran. Mereka yang awalnya marah dan menilai Zhang Yi kejam, mulai memahami bahwa ada dendam bangsa yang terpendam. Meski Li Zhongyu dan Zhu Yongkue berusaha membela Yamada, menyebutnya berjasa selama di Pulau Yanliu, Zhang Yi tetap bersikeras. Ia menantang mereka. Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Dengan nada dingin, Zhang Yi mengungkap identitas asli Yamada Masanami. Dulunya dikenal sebagai Liu Zhengnan, pemilik perusahaan makanan Weimin di Tianhai. Ia menyuplai bahan makanan busuk dan kedaluarsa ke sekolah-sekolah di Huaxu, menyebabkan keracunan massal hingga anak-anak masuk rumah sakit. Setelah skandal itu terbongkar, ia melarikan diri ke Neon, membawa lari miliaran keuntungan haram. Pengakuan ini mengguncang seluruh penumpang. Wajah-wajah yang tadinya membela Yamada kini berubah menjadi marah dan jijik. Seorang ibu bahkan meneriakkan bahwa anaknya korban langsung dari makanan racun Yamada. Ia menendangnya sambil menangis histeris. Warga lain pun ikut menghakimi, memaki, dan menghina Yamada sebagai penipu dan pengkhianat. Yamada, gemetar dan putus asa, mencoba membela diri. Ia mengaku hanya pion dalam sistem besar dan menyebut sebagian keuntungan justru masuk ke tangan orang Huaxu sendiri. Ia mengemis belas kasihan, menangis, dan berkata telah bertobat, bahkan menyumbang ke panti-panti sosial. Namun, semua sudah terlambat. Ia merangkak memeluk kaki Su Nuanxi, satu-satunya yang dulu membelanya, dan memohon, menyebutnya seperti anaknya sendiri. Tapi Su Nuanxi hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kekecewaan dan luka. Tak ada lagi yang bersuara membelanya. Tak ada ampun bagi orang yang menyakiti generasi penerus bangsanya sendiri demi keuntungan pribadi. Ketika semua orang sudah muak dengan Yamada Masanami dan setuju bahwa ia pantas dilempar ke laut, Su Nuanxi justru berdiri menghadangnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengingat kembali kebaikan Yamada saat mereka berada di Pulau Yanliu. Ia menyebut bagaimana Yamada selalu memberinya makanan bergizi terlebih dahulu, bahkan memeluknya agar tetap hangat di malam hari yang dingin.
Ia meyakini, meski pernah bersalah, Yamada kini adalah orang baik yang layak diberi kesempatan. Namun, saat ia menyebut pernah diberi susu penyu oleh Yamada, suasana mendadak berubah canggung. Zhang Yi menahan tawa dan menyindir, "Sejak kapan penyu punya susu?" Zhou Ke'er dan Lao Tian ikut menimpali, menyatakan bahwa penyu adalah hewan bertelur, bukan mamalia. Tapi Sun Wanxi tetap ngotot. Ia bahkan menyeret Li Zongyu untuk membenarkan klaim anehnya, membuat Li Zongyu terlihat sangat tidak nyaman. Zhang Yi lalu menyindir bahwa apa yang ia minum mungkin bukan susu, tapi sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Perlahan, satu persatu dari mereka mulai sadar apa yang sebenarnya telah Sun Wanxi konsumsi. Zhu Yongkui akhirnya membisikkan kebenaran yang mengejutkan di telinganya. Ekspresi Sun Wanxi pun berubah total. Dari yakin menjadi bingung, lalu hancur. "Nona Zhu, kamu pasti bercanda, kan?" Tanyanya dengan suara gemetar. Tapi semua tatapan di sekelilingnya sudah menjawab pertanyaannya. Tak tahan dengan kenyataan memalukan itu, Sun Wanxi menjerit dan berlari masuk ke kabin, menutupi wajahnya yang merah karena malu. Gelak tawa tertahan pun pecah di antara kerumunan, tapi suasana tetap penuh kecanggungan. Zhang Yi hanya mengangkat bahu dan berkata dingin, "Setidaknya dia cuma disuruh minum, bukan jadi bagian dari makanan." Yamada, yang tadinya mencoba memohon ampun, kini hanya bisa menunduk diam. Reputasinya, kehormatannya, dan hidupnya telah hancur di hadapan semua orang. Suasana di atas kapal Jin Feng begitu tegang hingga udara pun terasa membeku. Sun Wanxi telah dipermalukan habis-habisan, dan kini Yamada Masanami, pria mesum yang mengelabui semua orang dengan wajah ramahnya, berada di ujung ajal. Zhang Yi hanya memberi satu isyarat kecil, dan dua anak buahnya langsung mengangkat tubuh tua Yamada seperti bangkai busuk. Tangis dan jeritan Yamada mengisi udara, tapi tak satu pun hati tersentuh. Tubuhnya dilempar dari ketinggian, dan dalam hitungan detik, air laut bersuhu minus puluhan derajat membekukannya menjadi bongkahan es. Di antara para penumpang, Bai Mo yang melihat kejadian itu langsung pingsan, membayangkan dirinya mengalami nasib serupa. Tapi tak semuanya diam. Che Haicheng, seorang oportunis menjijikkan yang tahu dirinya bisa jadi target berikutnya, langsung berlutut dan menjilat Zhang Yi. Secara harfiah, mencium sepatu Zhang Yi dan memohon ampun. Zhang Yi hanya mundur jijik, namun ia tahu satu hal, sampah macam Che Haicheng kadang berguna. Zhang Yi menatap ke seluruh dek, lalu bertanya pelan, namun mengguncang seluruh hati penumpang. "Kalau kalian ingin menunjukkan loyalitas, tunjukkan siapa lagi sampah di kapal ini." Dengan semangat menjilat yang menggebu, Che Haicheng menyeret dua orang lagi. Seorang wanita, mantan istri Yamada, dan seorang pemuda yang ketakutan. Sang wanita menangis, bersikeras bahwa ia telah lama bercerai. Sementara sang pemuda gemetar dan bersumpah tak pernah menyakiti siapapun dari Huaxu. Zhu Yongkui maju dan mencoba menghentikan Zhang Yi. "Zhang Yi, cukup. Cukup, bukan?" Zhang Yi hanya menatapnya, dan sang wanita tak mampu berkata apa-apa lagi. Namun, alih-alih membunuh mereka, Zhang Yi menunjukkan kebesaran dan kedinginan hatinya. "Aku tidak akan membunuh kalian, tapi aku juga tidak punya alasan untuk menyelamatkan kalian." Ia menunjuk ke arah Sekoci. "Kalian akan kuberikan perahu kecil. Jika beruntung, kalian akan sampai ke daratan dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, itu urusan nasib." Keduanya pucat pasi. Semua orang tahu bahwa dibuang ke tengah samudra sama dengan hukuman mati perlahan. Zhang Yi menutupnya dengan dingin. "Kalian seharusnya berterima kasih padaku, karena ada 1 dari 100 juta kemungkinan kalian bisa selamat." Dan sekali lagi, Che Haicheng bersorak kegirangan seperti orang gila. "Tuan Zhang sungguh pengasih. Anda benar-benar dewa di dunia manusia." Di tengah ketegangan yang memuncak di atas kapal Jin Feng, Zhang Yi memutuskan nasib 2 warga negara neon yang tersisa. Meski sempat dianggap bertindak kejam, ia menunjukkan sisi manusiawinya dengan tidak langsung membunuh mereka, melainkan memberikan perahu karet dan bekal makanan selama 3 hari. Namun, di lautan es yang luas dan mematikan, itu tak ubahnya seperti hukuman mati perlahan. Zhang Yi bersikap dingin. Ia tidak memedulikan kehidupan 2 orang asing yang tak punya hubungan dengannya.
Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa ia melakukan semua ini bukan karena alasan moral, melainkan karena ia tak ingin tangannya sendiri yang mengotori hidup orang tak berguna. Dan jika mereka tetap tinggal, ia sendiri akan turun tangan. Sikap Zhang Yi ini mengundang beragam reaksi. Beberapa melihatnya sebagai sosok yang tegas dan adil, sementara yang lain, termasuk Zhu Yunkui, merasa ngeri akan keputusan yang diambilnya. Zhu sempat bertanya, apa yang akan dilakukan Zhang Yi jika orang itu bukan penjahat, melainkan hanya rakyat biasa dari negeri neon? Dengan enteng, Zhang Yi menjawab, aku tetap akan melempar mereka. Mereka tak punya arti apapun bagiku. Sementara itu, Cha Haicheng, yang sebelumnya menjilat Zhang Yi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kini mendapat posisi istimewa. Ia membantu mengungkap identitas dua orang asing itu dan menjelma menjadi mata dan telinga Zhang Yi di tengah kelompok Rockflow. Meski beberapa anggota kelompok mengutuknya karena telah menyeret teman mereka ke kematian, Cha Haicheng membela diri dengan menyatakan bahwa tindakannya menyelamatkan semua orang. Ia memperingatkan bahwa di tengah laut beku seperti ini, bertahan hidup adalah prioritas. Siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Tak ada jaminan siapapun akan selamat sampai kapal ini benar-benar berlabuh, katanya. Ucapan itu menebarkan rasa takut, tapi juga menggambarkan kenyataan pahit dari dunia yang mereka tinggali. Di sisi lain, Li Zongyu hanya menyaksikan semuanya dalam diam. Ia tahu bahwa sejak mereka mendarat di Pulau Ganliu, mereka semua telah masuk ke dalam permainan hidup dan mati yang dikendalikan oleh Zhang Yi. Dan satu kesalahan saja, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Setelah peristiwa pembuangan 3 warga negara neon ke laut, suasana di kapal Jinfeng berubah drastis. Li Zongyu, yang semula menjadi penghubung dengan wilayah Jiangnan, mulai meragukan keputusannya. Ia merasa bahwa Zhang Yi terlalu kejam dan bertanya-tanya apakah meminta bantuan dari luar benar-benar keputusan yang bijak. Namun, Zhang Weiwei menenangkan hatinya. Ia mengingatkan bahwa jika mereka tetap bertahan di Pulau Yanliu, mereka mungkin sudah mati saat ini. Di sisi lain, Ma Wenseng, pemimpin spiritual kelompok moderat, memberi pandangan rasional. Ia mengakui bahwa meskipun cara Zhang Yi keras, itu adalah bentuk adaptasi terhadap dunia yang telah hancur. Dunia luar jauh lebih brutal daripada pulau yang mereka tinggalkan. Dalam kekacauan, hanya ketegasan yang bisa membawa kelangsungan hidup. Kata-kata Ma Wenseng meredakan kegelisahan banyak orang. Tapi Zhang Weiwei masih mempertanyakan moralitas tindakan tersebut. Baginya, mengaitkan kesalahan satu orang dengan seluruh kelompok terlalu kejam. 2 orang neon yang dibuang itu sebenarnya tidak bersalah. Namun Ma Wenseng hanya menjawab dengan pepatah kelam. Dalam longsoran salju, tidak ada serpihan yang benar-benar tak bersalah. Sementara itu, di ruang para ekspatriat asing, ketakutan memuncak. Bai Mo, salah satu dari mereka, sempat pingsan karena syok. Setelah sadar, ia melantur ketakutan dan terus menyebut bahwa semuanya mengerikan. Tapi karena suasana mencekam, semua orang harus berhati-hati. Mereka takut dilaporkan jika mengeluh, terutama karena ada sosok seperti Cha Haicheng, si pengadu ulung. Begitu Cha Haicheng masuk ke ruangan, wajah-wajah ketakutan pura-pura bersorak, memuji Zhang Yi seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Cha tahu, itu semua hanya kepura-puraan. Dengan senyum sinis, ia mengumumkan dirinya sebagai juru bicara Zhang Yi dan memperingatkan semua orang untuk berhati-hati dalam berbicara. Aura teror menjalar, membuat semua orang diam membeku dalam ketakutan. Keesokan harinya, Cha kembali mencoba menjilat dengan mendatangi Zhang Yi untuk menyampaikan laporan baru tentang siapa saja yang berbicara buruk di belakang. Namun, Zhang Yi tidak tertarik. Ia menertawakan kepalsuan manusia, menyadari bahwa dalam situasi normal pun, orang-orang akan mengeluh, tapi tetap tunduk pada kekuasaan. Ia menganggap pengaduan seperti itu hanya gangguan kecil yang tak layak diperhatikan. Sikap ini justru memberikan kesan positif pada sebagian tokoh seperti Ma Wenseng dan Li Zongyu. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun keras, Zhang Yi bukanlah tiran picik yang bermain kekuasaan dengan kejam. Ia punya prinsip, ketegasan, bukan tipu daya. Ia tidak suka lingkungan penuh hasutan dan pengkhianatan. Jika seseorang berani, maka ia layak dihormati.
Tapi jika hanya bisa bersembunyi di balik lidah tajam dan laporan palsu, maka ia tak lebih dari pengecut di dunia yang sedang runtuh. Keesokan harinya saat makan malam, Sun Wansi menutupi wajahnya dengan topi karena malu setelah kejadian kemarin. Saat antri, kru kapal mengejeknya karena katanya ia menangis. Sun Wansi membantah, tapi semua tahu dia bohong. Lao Xie memberikan makanan standar yang ternyata sudah basi dan berjamur. Sun Wansi muntah dan marah pada Lao Xie, tapi dia cuma dijawab dengan santai bahwa ini hukuman, karena Sun Wansi sendiri bilang makanan itu tidak akan membunuhnya. Kru kapal tertawa, dan tak ada yang memihak Sun Wansi. Ia lalu mengadu pada Zhu Yunkue, tapi Zhu juga sedang kesal. Sun Wansi merasa sendirian dan kelaparan. Akhirnya, ia memberanikan diri mengetuk pintu Zhang Yi dan meminta maaf atas sikapnya kemarin, berharap dihentikan diberi makanan basi. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Tidak, kau harus makan itu lebih banyak supaya pelajaran ini melekat." Sun Wansi ketakutan, tapi Zhang Yi meyakinkan bahwa dokter terbaik ada untuk mengawasinya. Malam itu, Sun Wansi mengalami sakit perut parah. Beruntung Zhou Ke'er ada di kapal, sehingga sakitnya bisa diobati walau harus sedikit menderita dulu. Zhou Ke'er bahkan menggunakan jarum besar seperti yang biasa untuk babi, membuat Sun Wansi benar-benar merasakan derita. Beberapa hari kemudian, keributan terjadi di kabin bawah kapal. Para pengungsi dari Yanliu Island yang tinggal di sana protes karena kekurangan makanan, sementara orang di kabin atas makan dengan layak. Mereka menuntut makanan lebih. Zhang Yi bersama beberapa awak bersenjata turun untuk menenangkan kerusuhan. Ia mengancam akan menembak jika terjadi pemberontakan. Mereka menggelar pertemuan investigasi di dek atas. Zhang Yi berusaha mencari tahu siapa yang menyabot makanan para penghuni kabin bawah, apakah ada yang mengambil jatah mereka, atau mereka sengaja membuang makanan. Kerusuhan ini adalah masalah besar pertama sejak kapal meninggalkan Ganliu Island 10 hari lalu. Zhang Yi memanggil Lu Dahai, seorang nelayan dari Yanliu Island yang menjadi pemimpin para pengungsi, untuk menjelaskan situasi. Lu Dahai dengan tegas mengatakan bahwa makanan di kabin bawah memang selalu kurang, membuat semua orang kelaparan setiap hari. Mereka sebenarnya sangat berterima kasih kepada Zhang Yi, tapi tetap merasa menderita karena kekurangan makanan. Zhang Yi curiga dan menegaskan bahwa makanan sudah diransum dengan adil. Ia meminta mereka introspeksi jika ada yang terlalu banyak makan. Namun Lu Dahai menjelaskan bahwa orang dewasa hanya makan setengah kenyang, anak-anak pun hanya 70%. Xie Changming membantah tuduhan bahwa dia menahan makanan. Namun Zhang Yi dan Zhu Yunke mulai merasakan ada masalah tersembunyi. Lao Tian mengakui bahwa makanan memang cukup, tapi masalahnya adalah para kru kapal sering turun ke kabin bawah untuk mencari wanita, sehingga mereka juga membawa makanan sebagai alat tawar-menawar. Kontak ini membuat penghuni bawah makin iri saat melihat kemewahan makanan di kabin atas dan tengah. Kerusuhan muncul karena ketidakadilan ini sudah lama terpendam. Lu Dahai menyebut bahwa mereka tak ingin melawan, tapi keberatan melihat orang asing di Yanliu dapat makan dengan cukup sementara mereka kelaparan. Mereka bahkan bersedia bekerja tukar makanan. Zhang Yi menyimpulkan penyebab utama masalah adalah adanya penumpang gelap, stowaways, di kabin bawah, yang membuat makanan yang sama harus dibagi ke lebih banyak orang. Hal ini membuat suasana gaduh, dan Zhang Yi menyadari mungkin ada konspirasi terkoordinasi yang membuat orang bisa menyelinap naik ke kapal. Tatapan Zhang Yi pada Zhu Yunke membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di kapal Jinfeng, Zhu Yunke secara teori memiliki otoritas kedua setelah Zhang Yi karena ia adalah keponakan Panglima Besar Jiangnan. Zhang Yi dan Lao Tian biasanya memperhatikannya dengan baik. Saat masalah penumpang gelap, stowaways, di kabin bawah terungkap, hanya ada 2 orang yang mungkin bisa memfasilitasi masuknya mereka, Zhu Yunke atau Zhou Ke'er. Karena Zhou Ke'er sangat setia kepada Zhang Yi, kemungkinan besar yang membuka jalan adalah Zhu Yunkue. Zhang Yi menangkap tatapan menghindar Zhu Yunkue dan yakin bahwa dialah yang membantu penumpang gelap itu masuk ke kapal. Zhu Yunkue sebenarnya ingin menyelamatkan para penumpang gelap yang berhasil naik ke kapal, meski banyak yang tewas dilempar ke laut oleh Lao Tian dan anak buahnya.
Zhu Yongkui membawa sekitar 20 orang ke kabin bawah. Berharap dengan menjadikan mereka fakta yang sudah jadi, Zhang Yi tidak akan tega mengusir atau menghukum mereka secara brutal. Zhang Yi bisa saja langsung menangkap dan menyingkirkan mereka. Tapi itu akan membuat Zhu Yunke kecewa, dan dia pun punya rencana lain. Dia bertanya pada Zhu Yunke dan Sun Wanxi tentang bagaimana menangani para stowaways ini. Keduanya mengusulkan agar mereka dimaafkan dan dibawa kembali ke Huaxu Country untuk mencari jalan keluar. Zhang Yi lalu mengumumkan bahwa ia memaafkan mereka dan mempersilakan mereka tinggal di kapal. Keputusan ini membuat semua orang terkejut, bahkan Lao Tian dan Zhu Yongkui sendiri. Zhang Yi kemudian berpidato di hadapan semua orang, mengingatkan bahwa hidup di akhir dunia ini sangat berharga dan semua orang hanya berusaha bertahan hidup. Ia menekankan pentingnya persatuan dan saling membantu. Mendengar kata-kata Zhang Yi, suasana berubah hangat dan penuh semangat. Semua setuju untuk menerima para stowaways itu sebagai bagian dari keluarga kapal. Setelah itu, suasana terlihat harmonis dan para stowaways lega. Namun, Lu Dahai yang ada di bagian dalam kabin merasa ada yang janggal. Ia menyadari bahwa masalah utama, kekurangan makanan, sama sekali belum terselesaikan. Ketika ia hendak menyampaikan kekhawatirannya pada Zhang Yi, ia dicegah oleh awak kapal karena Zhang Yi sedang berbicara dengan Zhu Yunke. Zhu Yunke tampak cemas dan berkata pada Zhang Yi, takut dimarahi karena telah membuat keputusan tanpa izin. Zhang Yi tersenyum dan berkata bahwa dia tidak marah, justru menghargai niat Zhu Yunke yang ingin semua orang bisa hidup baik-baik. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, Zhu Yunke tersenyum sangat bahagia. Tuan Zhang, aku tidak menyangka kau bisa sesabar ini, katanya dengan mata berbinar sambil menundukkan kepala. Pandanganku padamu berubah banyak sekarang. Aku bahkan mulai menyukaimu sedikit. Di sebelahnya, Sun Wanxi ikut mengangguk. Meskipun kau sering membuat ulah dulu, kali ini aku harus mengakui, kau berhasil. Bagus sekali. Zhang Yi hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Sudah larut, mari kita istirahat. Ia lalu berbalik dan pergi. Melihat itu, Lu Dahai buru-buru memanggil. Tuan Zhang, ada hal yang ingin saya tanyakan. Mata Zhang Yi menyipit penuh arti. Ayo, katakan saja. Mereka berjalan ke pintu kabin bawah, di mana masih ada beberapa orang, termasuk dua saudara Lu Dahai, Rong Lei dan Yu Gang. Mereka semua menunggu penjelasan, karena masalah belum selesai. Zhang Yi bertanya dengan tenang. Kenapa kalian tidak kembali? Di luar sangat dingin. Kalian kuat. Suhu di bawah 0 derajat itu memang kejam, dan mereka tidak mengenakan pakaian hangat seperti Zhang Yi. Tapi demi makanan, mereka bertahan. Lu Dahai menjawab, Tuan Zhang, masalah ini belum selesai. Penumpang gelap tetap di kapal. Bisakah stok makanan ditambah? Kalau tidak, tetap saja tidak cukup. Semua mengangguk setuju. Zhang Yi tersenyum dan berkata, berapa banyak persediaan makanan yang kira-kira tersisa di kapal? Kami dari Huaxu Country, perjalanan 2 bulan, tidak isi ulang di Pulau Yanliu, jadi harus segera kembali. Kamu kan nelayan, pasti tahu berapa makanan yang tersisa di kapal dalam situasi seperti ini. Mendengar itu, ekspresi Lu Dahai berubah. Sebagai nelayan, dia tahu persediaan tak banyak. Zhang Yi menghela napas. Aku hanya bisa mempertahankan makanan seadanya. Awalnya aku tidak rencanakan bawa kalian semua. Tapi kenapa jadi baik hati? Harus bawa kalian semua. Makanan harus dikontrol ketat. Kalau tidak, semua bakal kelaparan. Paham? Orang-orang mulai mengerti betapa berat posisi Zhang Yi. Seorang nelayan berkata, maaf Tuan Zhang, kami merepotkanmu. Tapi makanan awak kapal juga lumayan. Zhang Yi menjelaskan, mereka adalah awak kapal, jadi prioritas makanan mereka utama. Intinya, makanan kalian di bawah dikontrol ketat. Ia menekankan, jumlah makanan itu dihitung paling wajar berdasarkan jumlah orang di awal. Sekarang tambah 20 orang, ya harus sabar dan kerja keras, tunjukkan semangat. Lebih baik semua kelaparan bersama daripada biarkan mereka mati. Lu Dahai tampak mencerna kata-kata itu dengan cermat. Zhang Yi tersenyum dan menepuk bahunya. Lu Dahai, kau orang baik. Aku yakin kau mengerti niatku. Makanan terbatas,
Kalau orang tambah, susah. Seandainya aku tahu, pasti akan batasi jumlah orang naik kapal. Kalau cuma beberapa, tentu cukup makanan kan? Setelah berkata itu, Zhang Yi berbalik dan hilang dalam gelap malam. Lu Dahai termenung lama. Saudara-saudaranya bertanya, "Kak Lu, apa maksud Tuan Zhang? Apakah masalah makanan selesai?" Lu Dahai menatap mereka dan berkata pelan, "Ini seperti solusi, atau bukan solusi." Mereka bingung, lalu Lu Dahai menghela napas panjang. Ada ekspresi waspada di matanya. Secara naluriah, ia menatap ke laut beku yang luas. Kapal ini seperti pulau terisolasi. Mereka semua penyintas. Tapi masalah makanan bisa memicu konflik kapan saja. Ia mulai mengerti pesan Zhang Yi, tapi belum yakin. Salah langkah bisa berbahaya bagi dirinya. Akhirnya mereka pulang, karena dingin luar biasa. Sementara itu, Zhang Yi kembali dan langsung dihentikan Zhu Yunkui. "Tuan Zhang, kenapa buru-buru pergi?" katanya dengan tatapan aneh. "Ada masalah belum selesai?" Zhang Yi mengedipkan mata dan tersenyum. "Ada apa?" Zhu Yunkui mengajak. "Ayo bicara serius soal penumpang terakhir ini. Aku salah tidak memberitahu sebelumnya. Tapi sekarang sudah terima mereka, harus cari cara tempatkan mereka dengan benar. Dan kamu harus atasi masalah makanan mereka. Tak pantas biarkan mereka di kabin bawah tanpa cukup makan." Zhang Yi terkejut sambil menunjuk hidungnya. "Aku? Jangan bercanda." "Miss Zhu, jangan bilang kamu bawa mereka naik, tapi tak pikir soal makan minum mereka." Zhang Yi geleng-geleng. "Ini tidak mungkin. Wanita pintar seperti kamu pasti tak buat kesalahan bodoh. Kamu pasti bercanda." Zhu Yunkui terdiam, sedikit panik. Sebenarnya, saat menolong penumpang gelap naik kapal, dia memang tak pikir soal makanan. Asal bisa selamat, dipaksa masuk ke kabin bawah saja. Sebagai putri keluarga Zhu, pernahkah ia cemas soal makan, beras, minyak, dan garam? Zhang Yi menunjuk ke arah Zhu Yunkui. "Jangan bercanda dengan saya. Aku yakin kamu sudah punya rencana, kan?" Zhu Yunkui tersenyum kecil. "Tentu saja. Ada kamu di sini. Sebagai pemimpin tim penyelidikan, aku percaya kemampuanmu. Dengan sistem ruang, kamu bisa membawa banyak barang. Aku yakin kamu bisa mengatur makanan untuk lebih dari 20 orang dengan mudah." Zhang Yi menyembunyikan ejekan dalam hati. "Bekerja sama jadi orang baik. Biarkan aku yang urus semua masalahnya. Kalau kamu bosku, mungkin aku sudah kesal mati." Dia lalu menjelaskan bahwa ruang penyimpanannya sudah penuh dengan senjata, amunisi, dan bahan bakar, sehingga sisa untuk makanan sangat terbatas. Dengan perjalanan 4 bulan dan lebih dari 100 orang di kapal, stok makanan sudah hampir habis. "Aku bukan orang baik. Kalau bisa, aku ingin menyelamatkan seluruh pulau Yanliu. Tapi persediaan kita terus berkurang setiap hari." Zhu Yunkui mulai cemas. Ia tahu, mengandalkan Zhang Yi adalah satu-satunya cara dapat makanan untuk para penumpang gelap itu. Namun Zhang Yi menolak untuk ikut campur. "Kalau kamu bawa mereka, kamu yang urus. Aku tidak mau ikut campur." Zhang Yi lalu pergi sambil menyembunyikan senyum sinis. Sebenarnya, ia punya persediaan besar di dimensi lain. Cukup untuk 200 tahun. Tapi kenapa harus memakai miliknya untuk membantu wanita naif seperti Zhu Yunkui? Zhu Yunkui pun mulai merasa tertekan. Untuk pertama kali, putri keluarga Zhu khawatir soal makan. Ia pun bercerita kepada Sun Wanxi, yang langsung marah pada Zhang Yi karena menyulitkan Zhu Yunkui. Namun, Sun Wanxi punya ide cemerlang. Mengurangi porsi makan awak kapal, yang selama ini makan berlebihan dan banyak sisa makanan dibuang ke laut. Jika mereka mau rela mengorbankan sepertiga makanannya, makanan itu bisa diberikan untuk penumpang di kabin bawah. Zhu Yunkui merasa lega dan bertekad mencoba ide itu keesokan harinya. Meski masalah belum benar-benar selesai, ini setidaknya solusi pertama yang bisa menjaga kelangsungan hidup 20 orang itu. Tiba-tiba, suara bayi menangis terdengar lagi. Sun Wanxi buru-buru berkata, "Ah, dia pipis lagi." Keduanya sibuk mengganti popok bayi, tak menyadari kulit pantatnya mulai kemerahan. Keesokan paginya, Zhu Yunkui menemui Lao Tian saat waktu makan. Ia meminta bantuan agar kru kapal menyisihkan sebagian makanannya untuk para penumpang gelap di kabin bawah, karena makanan mereka sangat terbatas. Lao Tian mendengarkan dengan serius,
lalu bertanya apakah Zhu Yunke sudah membicarakan hal ini dengan Kapten Zhang Yi. Zhu Yunke menggeleng dan mengatakan tak ingin mengganggu Zhang Yi dengan urusan kecil seperti ini. Lautian menjelaskan bahwa porsi makan kru sudah diatur ketat oleh kapten agar mereka tetap kuat selama pelayaran berat ini. Mengurangi makanan akan membuat mereka lemas dan berisiko keselamatan kapal. Zhu Yunque mencoba mencari solusi lain, tapi Lautian hanya bisa menawarkan mengumpulkan sisa makanan yang tidak habis. Namun Zhu Yunque menolak, karena itu seperti memberi makanan kotor dan bisa menimbulkan masalah di antara penumpang. Lautian juga merendahkan penumpang gelap itu, mengatakan bahwa dalam keadaan sulit, yang penting mereka hidup saja sudah untung. Zhu Yunque tidak setuju dan tetap menolak usulan itu. Akhirnya, Zhu Yunque mengajukan ide lain, memancing ikan di laut untuk menambah persediaan makanan. Namun Lautian langsung menolak, mengatakan ide itu tidak bisa dilakukan. Zhu Yunque tak terima dan menegaskan bahwa dia sudah berpengalaman di laut dan tahu ikan di sini banyak, bisa memberi makan banyak orang. Ia menantang Lautian untuk menjelaskan mengapa ide itu tidak mungkin. Lautian tanpa basa-basi menghancurkan rencana Zhu Yunque. Ia bilang memancing di laut terbuka bukan hal mudah, harus di daerah kaya ikan, dengan umpan khusus. Sedangkan mereka berada di laut luas, yang sering tak ada ikan, dengan kapal yang melaju kencang dan ombak kuat. Tak mungkin orang betah memancing di dek. Zhu Yunque merasa ide cemerlangnya diremehkan. Ia marah dan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana selesaikan masalah makanan?" Lautian tertawa kecil, berkata kalau mau solusi nyata, hanya kapten yang bisa memutuskan. Setelah itu, ia kembali ke meja makan kru yang penuh hidangan lezat. Sementara Zhu Yunque makin frustasi melihat para awak kapal santai dan tak peduli pada penumpang gelap. Sun Wanxi datang membawa makanan dan mengajak Zhu Yunque berbagi dengan yang kelaparan. Mereka kesal melihat awak kapal tak punya empati. Zhu Yunque memutuskan mengajak Zhou Ke-er, yang tampak bisa diajak bicara. Mereka mengetuk pintu kamar Zhou Ke-er. Ia membuka dengan setengah tubuh terbalut pakaian tidur, menyindir mereka yang datang pagi-pagi. Zhu Yunque mengatakan mereka ingin membagi makanan kepada pengungsi bawah kapal, dan mengajak Zhou Ke-er ikut. Zhou Ke-er tertawa kecil, merasa jumlah makanan mereka sedikit dan ragu bisa cukup untuk semua. Namun dia setuju dan mengingatkan agar tidak sampai terjadi keributan karena makanan sedikit. Zhu Yunque dan Sun Wanxi yakin orang-orang di kapal mereka cukup beradab untuk tidak bertengkar. Setelah itu, Zhou Ke-er menutup pintu dan kembali ke Zhang Yi yang sedang berbicara lewat telepon satelit. Mereka berdua tertawa kecil membicarakan dua wanita itu yang naif dan akan mengalami pelajaran. Sementara itu, Zhu Yunque dan Sun Wanxi turun ke kabin bawah membawa makanan. Awak kapal mengingatkan agar berhati-hati karena situasi di sana sedang tidak baik. Namun Zhu Yunque yakin mereka akan diterima dengan rasa syukur. Melihat Zhu Yunque dan Sun Wanxi bersikeras, kru kapal terpaksa membuka pintu kabin bawah. Ruangannya luas tapi remang, dihuni puluhan orang dalam satu kamar besar. Begitu pintu terbuka, keributan langsung terjadi. Warga kabin berebut 2 porsi makanan yang dibawa, bahkan sampai menjatuhkan Zhu Yunque dan Sun Wanxi. Mereka diinjak-injak hingga menangis kesakitan. Seorang kru turun dengan senjata dan memerintahkan mereka berhenti, lalu mengunci pintu kembali. Dia mengingatkan kedua wanita itu agar jangan sering datang ke tempat berbahaya itu, karena orang-orang sudah sangat kelaparan hingga berkelakuan seperti binatang. Zhu Yunque dan Sun Wanxi pulang dengan wajah pucat, tubuh penuh luka dan memar. Sun Wanxi menangis, sedih melihat orang-orang yang dulu baik di pulau kini berubah garang karena kelaparan. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikan masalah pangan ini. Namun perhatian mereka teralihkan oleh Tommy yang terus menangis dan susah tidur. Urusan mengurus anak itu menyita tenaga mereka, hingga masalah makanan di kabin bawah terlupakan sementara. Di kabin bawah, pertengkaran sengit terjadi karena berebut makanan. Banyak yang terluka, tapi kru tidak peduli, malah mengabaikan mereka dengan alasan luka karena usaha bunuh diri. Para penumpang mulai menaruh curiga pada kelompok stowaway di ruangan paling dalam, yang ternyata selama ini mencuri makanan.
Kebencian dan kemarahan memuncak, menimbulkan kerusuhan yang berulang sepanjang hari. Di kabin bawah, keresahan mulai menyebar. Kelaparan membuat semua orang marah ketika menemukan ada yang mencuri makanan mereka, para stowaway. Mereka saling tuduh dan benci, tapi takut bertindak karena ada Zhang Yi dan kru bersenjata yang mengawasi ketat. Di sudut gelap, Lu Dahai dan kelompoknya memendam amarah, ingin berperang dengan para stowaway agar bisa dapat makanan layak. Namun mereka sadar sulit bertindak sembarangan di kapal ini. Sementara itu, di ruang stowaway yang terkunci rapat, 3 pemimpin, Zaku, Elode, dan Yamat, berkumpul. Mereka adalah kekuatan tersembunyi yang sejak awal naik kapal sudah membentuk kelompok untuk bertahan jika terungkap. Elode khawatir soal serangan dari kabin bawah yang lebih besar, tapi Zaku hanya tertawa santai, yakin bisa menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di kabin itu. Saat makan malam dibagikan, Zaku dan anak buahnya berjalan menuju area pengambilan makanan dengan aura menakutkan. Banyak yang mundur ketakutan, termasuk Lu Dahai yang curiga dengan langkah mereka. Pertarungan perebutan makanan pun semakin dekat. Lu Dahai baru saja bertanya. Tiba-tiba Yamat, petarung Muay Thai, menendang lututnya dengan keras. Meski fisiknya kuat, Lu Dahai langsung terjengkang ke lantai, kesakitan. Zaku datang, mengambil piring makan, dan menghantam kepala Lu Dahai berulang kali, hingga berdarah dan pingsan. Ron Lei dan Yugang berlari membantu, tapi Elode dan Yamat menyerang mereka. Meski kuat, ketiganya kalah oleh petarung profesional dan pendukung stowaway, hingga terkapar seperti anjing mati. Beberapa orang mencoba menghentikan pertarungan, takut memancing perhatian Zhang Yi. Zaku pun berhenti, mengumumkan bahwa mulai sekarang dia yang berkuasa di kabin itu. Mereka berhak mendapat makanan pertama, aturan keras yang menimbulkan ketakutan dan ketaatan. Zaku dan anak buahnya dengan sombong mengambil 2 tong makanan terbaik. Orang-orang yang ingin ikut mengambil makanan mendapat tatapan dingin dan mundur. Saat stowaway pergi, sisa makanan menjadi rebutan brutal. Keributan dan kekerasan meledak di lorong, dan beberapa nelayan yang terluka hampir mati terinjak-injak sebelum diselamatkan teman-temannya. Orang di kabin lain takut melawan Zaku, jadi mereka malah bertarung sendiri berebut makanan. Di ruang stowaway, Zaku menikmati makan malam terbaiknya bersama para pengikutnya. Mereka semakin percaya dan patuh padanya. Zaku mengajarkan bahwa untuk menguasai harus cukup kejam agar lawan takut melawan, seperti singa mengusir domba. Ketika ada yang ingin mengambil semua makanan, Zaku menahan mereka. Ia tak ingin memojokkan lawan sampai terdesak, karena kalau sampai begitu, siapapun bisa jadi liar dan melawan. Zaku juga sadar, di atas masih ada Zhang Yi dan pasukan bersenjata yang tak boleh diganggu. Jadi, semua ini adalah permainan berisiko dengan harapan dapat bertahan sampai akhir. Dia yakin Zhang Yi akan tetap acuh tak acuh selama tidak terjadi masalah besar. Maka yang bisa mereka lakukan hanyalah menunjukkan kekuatan agar lawan takut dan tunduk. Lu Dahai, Rongi, dan Yugang dipukuli hingga kepala mereka bengkak dan berdarah. Penumpang kapal merasa kasihan dan ingin meminta dokter untuk merawat mereka, tapi cepat dihentikan. Mereka takut jika atas tahu terjadi kekacauan. Siapa yang bertanggung jawab? Mayoritas penumpang, termasuk nelayan, berasal dari bangsa Huaxu yang sejak dulu tidak mau ikut campur urusan orang lain. Mereka takut membuat masalah karena dokter di kapal adalah wanita Zhang Yi, orang penting yang tidak mau diganggu. Akhirnya, hanya sedikit yang membalut luka dengan kain seadanya. Meski begitu, ketiganya perlahan membaik karena serangan Zaku memang sengaja diukur agar tidak fatal. Namun, Lu Dahai masih sakit kepala dan tak mampu bangun. Meski dikelilingi ketakutan dan kelaparan, api balas dendam membara di hati Lu Dahai. Ia membenci para penyelundup yang berkuasa dan penumpang lain yang pengecut dan tak bersatu. Namun, kondisinya membuatnya harus pura-pura takut dulu dan menunggu waktu yang tepat. Malam itu, Lu Dahai membangunkan Rongi dan Yugang. Mereka bertiga diam-diam berkumpul di toilet membahas rencana balas dendam. Meski jumlah musuh banyak, mereka bertekad melawan. Lu Dahai yakin, tanpa keganasan, mereka tidak akan punya tempat. Ia mengungkapkan rencana licik yang membuat kedua rekannya tercengang, tapi juga siap melangkah. Keesokan harinya, saat pembagian makanan, suasana di dek atas tenang.
Zhu Yunke dan Su Nuanxi sibuk merawat anak mereka yang rewel dan sakit ringan. Keduanya kelelahan dan kehilangan kesabaran karena harus terus bangun malam mengurus bayi selama lebih dari 10 hari. Waktu pembagian makan tiba, geng penyelundup datang terlambat. Tapi semua orang takut bergerak, hanya dia melihat dari ujung lorong. Zaku berjalan santai membawa mantel, dan sebatang jerami di mulut, diikuti banyak anak buahnya. Mereka langsung mengambil 2 porsi terbaik, sisanya berebut sisa makanan. Sistem pembagian berubah jadi saling rebut. Aturan hilang karena yang kuat buat aturan baru. Setelah Zaku pergi, Lu Dahai mengedipkan mata ke Rongi dan Yugang. Mereka keluarkan benda runcing, pisau kecil dari ujung sikat gigi yang diruncingkan, senjata licik karena sikat gigi tidak terlalu diperiksa. Ketiganya maju mengambil sisa makanan. Saat ada yang mencoba merebut, Lu Dahai menusuk pria parubaya dengan sikat giginya, lalu memukul lehernya hingga jatuh tersungkur. Semua kaget karena selama ini Lu Dahai dikenal baik dan jadi pemimpin nelayan, tapi kini berubah garang dan brutal. Seorang pebisnis marah memprotes, tapi Lu Dahai dengan darah mengalir di wajahnya berkata tegas, "Mulai sekarang, setelah mereka ambil makanan, makanan itu di bawah kendaliku." Orang-orang sekitar takut dan mundur, tak berani lawan Lu Dahai dan 2 rekannya. Mereka punya status tinggi, profesor, bos, bangsawan, tapi takut ambil risiko dan cuma menelan amarah sendiri. Hanya 3 nelayan kasar yang berani bertindak. Di kamar penyelundup, Zaku mendengar keributan dan tersenyum sinis. Mereka sudah mulai berantem sendiri? Bagus, biar makin banyak yang mati. Zhang Yi tak peduli siapa hidup mati. Yang penting makanan cukup. Lu Dahai bangga sekaligus sedih. Mereka hanya bertiga, lawan puluhan orang, tapi orang-orang lain malah pasrah dan tak berani melawan. Dengan santai, Lu Dahai membawa 2 ember nasi terbesar. Namun ia merasa tidak puas, lalu meludah ke ember-ember nasi yang tersisa. Semua yang melihat mual. Mereka harus makan nasi itu, meski tercemar ludah Lu Dahai, karena lapar mengalahkan jijik.